Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa, kita tahu bahwa suara gelegar sangkakala yang ditiup malaikat menjadi awal dari kehancuran pada hari kiamat. Tapi tahukah kita seperti apa sangkakala itu sehingga bisa memporak-porandakan bumi dan alam semesta? Tentu bukan sangkakala seukuran kita, tapi berukuran raksasa yang sangat besar. Sebesar apa? Abbas bin Abdul Muttalib mendapat informasi dari Nabi SAW tentang ukuran besarnya trompet sangkakala itu. Diameter tengahnya saja seluas antara langit dan bumi, sedangkan jarak langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan dengan kuda yang tercepat. Subhanallah, ini ukuran yang tak bisa terbayang oleh kita. Tentu saja suaranya pun menggelegar luar biasa. Karena trompet sangkakala yang besarnya setara antara langit dan bumi, yang bahkan mata kita saja tak bisa menangkap seluruh bagiannya, kecuali hanya bagian paling kecilnya saja. Jangkauan suaranya tak hanya mampu menjangkau seluruh bagian sudut bumi, bahkan seluruh inci dari semua planet dan galaksi di alam raya, yang hingga kini manusia dengan teknologi paling canggih sekalipun tak sanggup mengetahui batasnya. Ukuran luar biasa ini mengingatkan kita pada temuan observasi ilmuwan Jerman beberapa tahun lalu. Dalam observasi terhadap alam semesta untuk menemukan bentuk sebenarnya dari alam semesta raya ini dengan menggunakan sebuah peralatan canggih milik NASA yang bernama Wilkinson Microwave Anisotropy Probe atau WMAP. Mereka mendapatkan sebuah kesimpulan yang sangat mencengangkan. Bahkan alam semesta ini ternyata berbentuk seperti trompet. Pada bagian ujung belakang trompet alam semesta merupakan alam semesta yang tidak bisa diamati. Sedang bagian depan, di mana bumi dan seluruh sistem tata surya berada, merupakan alam semesta yang masih mungkin untuk diamati. Lalu, apakah dengan demikian bentuk alam semesta yang membentuk trompet ini berarti alam raya ini adalah sangkakala? Tak ada keterangan apapun dalam teks-teks hadis maupun Al-Quran. Namun jika alam semesta ini ternyata sangkakala, maka bisa dipastikan bahwa kita saat ini tengah hidup di tengah-tengah kaldera gunung berapi paling aktif yang siap meletus kapan saja. Dan Allah telah mengabarkan kedahsyatan sangkakala dalam surah An-Naml ayat 87. Dan pada hari ketika trompet ditiup, maka terkejutlah semua yang di langit dan semua yang di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah, dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Makhluk langit saja bisa terkejut, apalagi makhluk bumi yang jauh lebih lemah dan lebih kecil. Seperti apa keterkejutan dan ketakutan makhluk bumi kelak? Nabi menggambarkan, pada saat tergoncangnya bumi, manusia bagaikan orang mabuk, sehingga ibu yang mengandung gugur kandungannya, yang menyusui lupa pada bayinya. Gelegar suaranya mampu memporak-porandakan bumi. Manusia berterbangan seperti kapas, gunung-gunung mengeluarkan laharnya, bumi memuntahkan isinya. Bahkan keseimbangan alam raya goyah, gravitasi hilang, hingga seluruh galaksi rontok dan saling bertabrakan. Kita tak bisa bayangkan bagaimana besarnya ukuran sangkakala yang akan ditiup pada hari kiamat ini. Jika itu ukuran sangkakalanya, tentu malaikat yang bertugas meniup ukurannya jauh lebih besar dari sangkakalanya. Besarnya tubuh malaikat bisa kita lihat dari kabar yang disampaikan Nabi SAW tentang besarnya salah satu malaikat pemikul arsy.
Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW menyebutkan jarak antara dua daun telinganya saja sejauh 700 tahun perjalanan. Dalam riwayat lain disebut yang dimaksud perjalanan itu ukurannya perjalanan burung. Berdasarkan informasi hadis ini, kita bisa mengilustrasikan. Ambil contoh misalnya, burung tercepat di dunia bernama Peregrine Falcon. Kecepatan terbangnya bisa mencapai 389 km per jam. Dengan kecepatan ini dalam satu hari ia bisa menempuh jarak lebih dari 9.000 km atau lebih kurang sejauh jarak antara Jakarta dan Kairo, Mesir. Dalam setahun jaraknya menjadi 3,5 juta kilometer. Jarak ini sudah seperti 10 kali jarak antara bumi dan bulan. Itu baru setahun. Tentu tak terbayangkan jika ukuran itu sampai 700 tahun. Itu pun baru jarak antara dua daun telinga. Belum lebar tubuh atau tingginya. Tentu lebih tak bisa dibayangkan besarnya. Memang ukuran ini bukan ukuran malaikat peniup sangkakala, tapi ukuran malaikat pemikul arsy Allah. Sedangkan ukuran malaikat peniup sangkakala tidak ada keterangan dari hadis maupun Al-Quran. Kabar yang cukup membuat kita hendaknya waspada adalah berdasarkan hadis Nabi SAW. Sangkakala itu saat ini sudah siap ditiup oleh malaikat. Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pandangan malaikat peniup sangkakala telah bersiap sejak dia diperintahkan. Dia selalu memandang ke arah arsy karena khawatir dia diperintahkan ketika matanya berkedip. Kedua matanya seperti bintang berkilau. Hadis riwayat Hakim. Dituturkan juga oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda, bagaimana saya bisa bersenang-senang sementara malaikat peniup trompet telah meletakkan trompet itu di mulutnya, memiringkan dahinya, pendengarannya konsentrasi memasang pendengarannya dengan arah perintah. Hadis riwayat Ahmad dan Turmuzi. Dengan demikian trompet raksasa yang kini telah berada di mulut malaikat peniup sangkakala itu akan menggelegar sewaktu-waktu jika mendapat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis-hadis ini pula kita bisa memahami masa dan waktu ditiupnya trompet itu sudah sangat dekat. Wallahu a'lam. Pemirsa, waktu subuh di tanah air diperkirakan terlalu cepat hingga 20 menit. Lalu bagaimana dengan sholat kita? Jangan kemana-mana. Sesaat lagi, Khazanah akan segera kembali. Pemirsa Khazanah, ketetapan waktu sholat merupakan masalah serius yang harus diperhatikan bagi setiap orang muslim. Ini bukanlah masalah sederhana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 103. Para ulama fiqih menyatakan bahwa siapa yang ragu tentang masuknya waktu sholat, maka ia tidak boleh melakukan sholat hingga ia benar-benar yakin bahwa waktunya telah masuk, atau besar dugaannya bahwa waktu telah masuk. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Adapun waktu subuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Berdasarkan ketetapan syariat Islam, waktu subuh itu masuk ketika fajar sodik menyingsing. Menurut Ibnu Manzur, fajar adalah cahaya subuh, yaitu semburat merah di gelapnya malam karena sinar matahari. Akan tetapi yang perlu diketahui, fajar itu ada dua. Pertama, meninggi seperti ekor serigala hitam, atau yang lebih dikenal dengan fajar kazib atau fajar bohong, karena menghilang lagi. Dan yang kedua adalah yang melebar atau memanjang. Dan inilah yang disebut fajar shodiq, yaitu menyebar di ufuk yang mengharamkan makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Subuh tidak masuk kecuali pada fajar shodiq ini.
Akan tetapi fakta mengejutkan diungkap oleh Ketua Himpunan Ilmuwan Muhammadiyah, Profesor Tono Saksono, bahwa waktu masuknya awal sholat subuh yang digunakan di Indonesia selama ini terlalu dini, 20 hingga 30 menit dari seharusnya, atau sebelum fajar menyingsing. Dulu ketika ditetapkan ini 20 derajat dan 18 derajat kan belum ada alat. Jadi mungkin menggunakan mata atau bagaimana kita tidak tahu sejarahnya bagaimana itu. Jadi menurut saya sangat wajar kalau misalnya terjadi seperti ini, sangat wajar. Jadi inilah saatnya kita harus mengkoreksi. Jika waktu subuh memang belum tiba waktunya, tentu hal ini bukan masalah biasa. Para ulama fikih menyatakan bahwa siapa yang ragu tentang masuknya waktu sholat, maka ia tak boleh melakukan sholat hingga ia benar-benar yakin bahwa waktunya telah masuk, atau besar dugaannya bahwa waktu telah masuk. Jika memang waktu subuh di tanah air benar-benar tidak benar dan dilakukan sebelum waktunya, tentu akan mengakibatkan banyak masalah bagi kaum muslim, terutama masalah pelaksanaan ibadah sholat dan puasa. Mengapa? Kebanyakan jamaah menyegerakan dalam melaksanakan sholat sunnah fajar langsung setelah masuk masjid. Dengan begitu, jika waktu subuh belum tiba, ia telah sholat sunnah fajar sebelum waktunya. Bagi yang puasa, dia tidak bisa mendapatkan keutamaan makan sahur di akhir waktu. Kaum wanita juga menjadi pihak yang kena dampaknya, karena sucinya haid seorang wanita atau yang sedang nifas setelah waktu berdasarkan penanggalan yang ada sangat pendek. Tidak mungkin ia bisa berpuasa di hari itu. Lalu bagaimana dengan sholatnya orang sakit dan orang tua di rumah-rumah, atau orang yang begadang semalaman hingga waktu fajar, yang biasanya mereka langsung sholat subuh setelah mendengar suara azan subuh? Padahal jika merujuk pada hasil penelitian Profesor Tono, waktu subuh belum tiba. Demikian pula sholatnya para wanita di rumah-rumah, karena wanita memang dianjurkan untuk sholat di rumah. Jika kebanyakan wanita langsung sholat subuh begitu mendengar azan, sementara ternyata waktu subuh belum tiba. Belum lagi orang-orang muslim yang tengah dalam perjalanan, yang berada di stasiun kereta, terminal, dan bandara, biasanya langsung melaksanakan sholat subuh setelah azan. Jika ternyata waktu sholat subuh terlalu dini atau belum tiba waktunya, bagaimana sholat mereka? Kesimpulan ini sebenarnya telah terungkap beberapa tahun silam. Bahkan sejumlah pihak pernah menyatakan kesiapannya untuk melakukan penelitian lebih mendalam agar bisa menentukan konsensus bersama, menentukan waktu subuh agar lebih tepat. Namun hingga saat ini tak ada kabar dan tak ada tindak lanjutnya. Saat itu sebagian ahli ada yang meneliti bahwa sholat subuh di Indonesia terlalu dini dan lebih cepat antara 9 hingga 28 menit. Bahkan disebutkan Indonesia termasuk negara yang menentukan sholat subuh paling cepat dan paling jauh dari waktu sebenarnya, paling tidak 24 menit sebelum munculnya fajar shodiq. Sejumlah sumber menyebutkan jadwal waktu sholat yang dipakai sekarang ini hampir di semua negara Islam diambil dari penanggalan Mesir yang dibuat oleh seorang insinyur Inggris pada saat penjajahan Inggris atas Mesir. Insinyur ini ingin membuat penanggalan untuk penentuan waktu di Mesir. Ia bersama beberapa guru besar dari Al-Azhar berkumpul di Padang Sahara Jizah. Kemudian dari tempat itu juga berdasarkan letak garis bujur dan garis lintang, berdasarkan perhitungan waktu Greenwich, dibuatlah penentuan waktu harian. Di antaranya adalah waktu sholat. Orang-orang Mesir sendiri waktu itu mengakui bahwa penentuan waktu tersebut menyelisihi waktu-waktu sholat yang dipakai pada masa Muhammad Ali Pasha dan negara Turki Utsmani yang masih berdasarkan terbitnya fajar shodiq. Fakta yang diungkap tentang subuh di Indonesia terlalu dini ini memang belum disepakati para ahli terkait. Mesir itu minus 19 derajat. Nah di Indonesia minus 20 derajat. Kemudian dari kajian-kajian yang belakangan itu di Amerika Utara misalkan 15-16 derajat. Mengapa berbeda seperti itu? Karena atmosfer di ekuator itu lebih tebal. Berarti atmosfernya lebih tinggi. Ketika matahari masih minus 20 derajat itu sudah dihamburkan. Beda dengan di lintang menengah seperti Amerika. Atmosfernya lebih tipis sehingga ketika matahari masih minus 20 derajat belum menghamburkan. Baru setelah naik minus 15 atau 16 derajat baru dihamburkan. Jadi ketinggian atmosfer itu mempengaruhi terjadinya fajar tersebut. Jadi
keputusan yang digunakan oleh ulama-ulama terdahulu di Indonesia untuk menetapkan waktu subuh di Indonesia itu minus 20 derajat sebenarnya beralasan. Meski pandangan ahli astronomi ini masih membuat tenang kita, tapi penelitian lebih jauh dan mendalam patut dilakukan. Bukan saja oleh para ulama, tapi melibatkan berbagai ahli disiplin ilmu dan pemerintah. Agar bisa dipastikan dengan jelas bahwa waktu sholat di tanah air benar-benar mengacu pada perhitungan dan kalkulasi yang akurat. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Khazanah, di bumi kita ini ada benda-benda yang berasal dari surga. Benda-benda ini kelak akan dikembalikan ke surga, tempat asalnya. Salah satunya adalah Hajar Aswad atau batu hitam yang menempel di Ka'bah. Batu ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga melalui malaikat Jibril. Hajar Aswad menjadi istimewa lantaran banyak riwayat mengatakan bahwa dengan mencium batu ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Tak heran jamaah haji maupun umroh sangat antusias untuk berusaha mencium atau menyentuh Hajar Aswad. Jika tidak sanggup menyentuhnya secara langsung, setidaknya jamaah dapat melambaikan tangan ke arah batu ini seraya bertakbir. Berdasarkan hadis-hadis sahih, batu ini datang dari surga. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga, padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmizi nomor 877, sahih menurut Syekh Al-Albani. Berdasarkan penelitian ilmiah, Hajar Aswad termasuk dalam jenis batu-batuan meteorit atau batu yang berasal dari luar bumi. Awalnya batu yang konon memancarkan sinar yang sangat terang tatkala pertama kali turun ini berupa sebuah bongkahan besar berdiameter sekitar 30 cm. Akibat ulah manusia yang sangat ingin memilikinya, batu ini kemudian terbelah menjadi 8 serpihan batu-batu kecil. Bahkan karena betapa inginnya orang-orang pada saat itu untuk memiliki batu ini, Hajar Aswad sempat menghilang karena dicuri oleh seseorang dari Bani Qarmati bernama Abu Thahir. Akibatnya selama 22 tahun Ka'bah tidak memiliki Hajar Aswad hingga akhirnya dikembalikan pada tahun 339 Hijriah. Di dalam rumah kaca yang terletak sejajar dengan Multazam inilah tersimpan sebuah batu pijakan yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala membangun Ka'bah. Meski saat ini makam Ibrahim telah disepuh perak, kedua tapak kaki Nabi Ibrahim pada batu pijakan tersebut masih membekas dengan jelas. Pemirsa Khazanah, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk diantaranya bebatuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak akan meletakkannya tanpa maksud. Entah apa rahasia Allah di balik sebongkah batu yang diletakkannya di muka bumi dan kelak akan diambilnya kembali ke surga. Tentulah ada maksud tersendiri. Sama halnya dengan Raudhah yang ada di Masjid Nabawi. Ada penafsiran yang menarik bahwa Raudhah memang benar-benar merupakan taman yang ada di surga yang dipindahkan ke bumi dan kelak juga akan kembali ke surga. Maka nikmatilah benda-benda dari surga itu sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut dan mengembalikannya ke tempat asalnya di surga. Wallahu a'lam. Pemirsa, semua manusia akan dimi'rajkan ke langit tertinggi, tapi tak semuanya bisa mencapainya. Jangan kemana-mana, Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, semua kita, siapapun kita, akan dimi'rajkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit tertinggi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu terjadi? Ketika roh kita dicabut malaikat maut.
Karena ruh itu akan dibawa oleh malaikat maut menuju langit tertinggi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hal itu terjadi? Perjalanan awal ini bukan perjalanan biasa, tapi perjalanan istimewa, perjalanan melintasi langit negeri para malaikat. Ruh akan dimi'rajkan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, melintasi langit pertama ke langit kedua, ketiga, hingga langit ketujuh menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan panjang ruh ini tak semuanya sama. Perjalanan ruh orang kafir akan berbeda dengan perjalanan ruh orang mukmin. Perjalanan panjang ruh orang mukmin menuju Allah penuh kemuliaan dan pujian serta sanjungan para penghuni langit, bahkan diiringi para penduduk langit. Inilah yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang dan diriwayatkan oleh sahabat mulia Azib bin Barra. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah malaikat dari langit, wajahnya putih, wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan hanuf, minyak wangi dari surga. Mereka pun duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut alaihissalam. Dia duduk di samping kepalanya dan mengatakan, 'Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya.' Keluarlah ruh itu dari jasad, sebagaimana tetesan air keluar dari mulut ceret dan langsung dipegang malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap, dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Mereka memberinya kafan dan hanuf itu. Keluarlah ruh itu dengan sangat wangi, seperti bau parfum paling wangi yang pernah ada di bumi. Para malaikat ini pun naik membawa ruh itu. Setiap kali bertemu dengan malaikat yang lain, mereka akan bertanya, 'Ruh siapakah yang baik ini?' Mereka menjawab, 'Fulan bin Fulan,' dengan menyebut nama terbaik yang pernah dia gunakan di dunia. Hingga sampai di langit dunia, mereka minta agar pintu langit dibukakan, lalu dibukakan. Mereka naik menuju langit berikutnya dan diikuti para malaikat langit dunia hingga sampai di langit ketujuh. Kemudian Allah berfirman, 'Tulis catatan amal hambaku di Illiyin.' Tahukah kamu apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang bertulis disaksikan oleh para malaikat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sebaliknya, roh orang kafir akan mengalami perjalanan yang penuh derita dan penghinaan. Bahkan langit pun tidak diizinkan untuk dilintasi. Ini pula yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis Azib bin Barra, bahwa Nabi SAW bersabda, "Sementara hamba yang kafir ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah para malaikat dari langit yang bengis dan keras. Wajahnya hitam. Mereka membawa masuh atau kain yang tidak nyaman digunakan dari neraka. Mereka duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di samping kepalanya. Dia memanggil, 'Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah.' Ruhnya ketakutan dan terpencar ke seluruh ujung tubuhnya. Lalu malaikat maut menariknya, sebagaimana gancu bercabang banyak ditarik dari wol yang basah, sehingga membuat putus pembuluh darah dan ruang tulang. Dan langsung dipegang malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap, dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Kemudian diberi masuh yang mereka bawa. Ruh ini keluar dengan membawa bau yang sangat busuk, seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi. Mereka pun naik membawa ruh ini. Setiap kali mereka melewati malaikat, malaikat itu pun bertanya, 'Ruh siapakah yang buruk ini?' Mereka menjawab, 'Fulan bin Fulan,' dengan nama yang paling buruk yang pernah dia gunakan ketika di dunia hingga mereka sampai di langit dunia. Kemudian mereka minta dibukakan, namun tidak dibukakan. Ketika itu Rasulullah SAW membaca firman Allah, 'Orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum.' Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 40. Kemudian Allah berfirman, 'Tulis catatan amal hambaku di Sijjin, di bumi yang paling dasar.' Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud.
Berdasarkan keterangan Nabi SAW ini, kita mengetahui kondisi ruh manusia setelah terpisah dari jasadnya. Ruh itu jika seorang mukmin akan dimi'rajkan menembus langit hingga langit ketujuh. Namun tidak demikian yang terjadi terhadap ruhnya orang kafir. Meski malaikat tetap membawa ruhnya untuk dimi'rajkan ke langit menuju Allah, tapi pintu langit tertutup dan tidak diizinkan untuk dibuka bagi ruh yang buruk. Situasi ini begitu menyakitkan. Ruh-ruh yang tidak beriman itu benar-benar dihinakan di awal perjalanannya. Tentu kondisi ini tidak mengherankan. Ruh-ruh orang kafir telah melanggar perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diikat sejak sebelum menjadi dirinya. Inilah perjanjian yang mengikat seluruh ruh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjanjian seperti apa antara ruh kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebelum setiap manusia lahir ke dunia, Allah telah mengambil kesaksian dari setiap jiwa atau ruh manusia. Perjanjian inilah yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses penciptaan. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi." Kami lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Berkaitan dengan ayat ini, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ketika Allah menciptakan Adam, dia mengusap punggungnya. Maka dari punggung itu setiap ruh yang menyerupai biji atom berjatuhan, yang dia Allah adalah penciptanya sejak itu sampai hari kiamat kelak. Hadis riwayat Tirmizi. Perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ruh itu lebih detail diriwayatkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab bahwa ruh-ruh dikumpulkan lalu dijadikan berpasang-pasangan, baru kemudian mereka dibentuk. Setelah itu mereka pun diajak berbicara, lalu diambil dari mereka janji dan kesaksian. "Bukankah aku Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Benar. Sesungguhnya aku akan mempersaksikan langit 7 tingkat dan bumi 7 tingkat untuk menjadi saksi terhadap kalian, serta menjadikan nenek moyang kalian Adam sebagai saksi, agar kalian tidak mengatakan pada hari kiamat kelak, kami tidak pernah berjanji mengenai hal itu. Ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan selain aku semata. Tidak ada Rabb selain diriku. Dan janganlah sekali-kali kalian mempersekutukanku. Sesungguhnya aku akan mengutus kepada kalian para rasulku yang akan mengingatkan kalian perjanjianku itu. Selain itu aku juga akan menurunkan kitab-kitabku." Maka mereka pun berkata, "Kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Tidak ada Tuhan bagi kami selain hanya engkau semata." Dengan demikian, semua ruh telah mengakui hal tersebut. Kemudian, Adam diangkat di hadapan mereka, dan Adam pun melihat kepada mereka. Lalu ia melihat orang yang kaya dan orang yang miskin, ada yang bagus dan ada juga yang sebaliknya. Lalu Adam berkata, "Ya Tuhanku, seandainya engkau menyamakan di antara hamba-hambamu itu." Allah menjawab, "Sesungguhnya aku sangat suka untuk aku disyukuri." Dan Adam melihat para nabi di antara mereka seperti pelita yang memancarkan cahaya pada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Inilah peristiwa yang terjadi di alam ruh, di mana setiap jiwa dari kita manusia telah diambil kesaksian dan melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Nabi Adam dan penduduk langit sebagai saksi. Secara fitrah kita memang lupa akan perjanjian itu. Terbukti kemudian mengutus para rasul untuk mengingatkan akan perjanjian abadi ini. Itu sebabnya risalah seluruh rasul utusan Allah itu semuanya sama, menyeru pada tauhid bahwa hanya Allah Tuhan semesta alam ini. Untuk mengingatkan kembali manusia akan perjanjian suci ini pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatkan dalam Al-Quran. "Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu, dan sesungguhnya Dia Allah telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman." Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 8. Karena itu kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap manusia adalah sesungguhnya
Tidak ada satu jiwa pun yang lahir ke dunia ini kecuali Allah telah mengambil perjanjian dan kesaksian mereka ketika di alam ruh bahwa Allah adalah Rabb mereka. Dan Allah melakukan hal ini agar mengujinya dalam kehidupan dunia, agar pada hari akhirat nanti tidak ada satupun manusia yang akan mengingkari tentang keesaan Allah, atau agar tidak ada alasan bagi manusia untuk mengatakan bahwa mereka mengikuti agama dari bapak dan nenek moyang mereka, sehingga mereka hidup di dunia dengan menyekutukan Allah. Oleh karena itulah, keluarnya ruh dari jasad manusia mengawali perjalanan ruh untuk mempertanggungjawabkan perjanjian mulia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.